Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riko Ardian Saputra, NIM 6422342, kelas 64 4B25. Saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perusahaan yang berjudul Strategi Bersaing untuk Mengoptimalkan Kapasitas Produksi studi kasus pada PT Jaya Indah Casting Bekasi. Latar belakang. Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini mengakibatkan kompetisi antara perusahaan semakin hebat. Tantangan yang dihadapi oleh setiap perusahaan terus bertambah dan kompleks seiring tuntutan dalam maupun luar. PT Jaya Indah Casting atau Sanyo Group Company, salah satu perusahaan multinasional yang didirikan tahun 1955 yang bergerak di bidang pengecoran logam atau casting foundry. Secara produksi kompresor kulkas atau refrigerator, penyejuk atau pendingin udara atau air conditioner, dan pompa air atau water pump. Berusaha mengikuti perubahan agar tidak tenggelam dalam persaingan. Rumusan masalah. Yang pertama, pemakaian data internal antara lain permintaan customer, harga jual produk casting kompresor, keuangan perusahaan, karyawan, permintaan pelanggan, dan presentase no good atau NG diambil di atas tahun 2000. Yang kedua, data kompetitor akan diambil melalui PT Sanyo Indonesia dan hanya kompetitor yang masih aktif di tahun 2005 ke atas. Yang ketiga, struktur organisasi, survei kepuasan pelanggan, dan pelaksanaan peralatan utama yang dilakukan oleh PT Jaya Indah Casting menggunakan kondisi terakhir di awal tahun 2006. Tujuan penulisan. Yang pertama, menyediakan informasi kebutuhan kulkas dan AC di Indonesia dan peluang perusahaan casting untuk memasok produk-produknya sehingga manajemen dapat mengambil keputusan apakah bisnis yang dijalankan selama ini masih memiliki prospek menjanjikan atau tidak di tahun yang mendatang atau tahun ke depan. Yang kedua, memberikan data tentang jumlah kebutuhan komponen casting kompresor PT Sanyo Indonesia dan membandingkannya dengan banyaknya permintaan ke PT Jaya Indah Casting serta peluang untuk mendapatkan tambahan order. Pembahasan, analisis dan penilaian lingkungan atau environment assessment. Perusahaan multinasional seperti PT Jaya Indah Casting lebih rumit daripada perusahaan kosmetik karena harus menilai beberapa lingkungan secara bersamaan. Sekumpulan faktor-faktor lingkungan eksternal, lingkungan industri, kekuatan pemicu akurasi, analisis, metode kuantitatif dan kualitatif dalam peramalan masih diperdebatkan dan kebanyakan riset masih memenangkan model kuantitatif. Tetapi perbedaan hasil yang diperoleh kedua metode ini seringkali tipis saja. Beberapa model analisis yang dipakai untuk meramal faktor-faktor di atas adalah: yang pertama, analisis SWOT, yang kedua, analisis internal, yang ketiga, analisis lingkungan eksternal, yang keempat, faktor ekonomi, yang kelima, faktor politik, yang keenam, faktor ekologi, yang ketujuh, faktor teknologi. Hasil faktor teknologi: penyempurnaan produk dari tipe lama kompresor WIT atau CEKI menjadi tipe baru kompresor. Royalti atau CR dimaksudkan untuk memenangkan persaingan di pasar dan menambahkan usia kelangsungan hidup perusahaan.
Bagi pemasok komponen casing kompresor, perubahan produk customer akan menambah kos atau mengganti pola pattern baru serta uji coba trial. Sedangkan beberapa model lama mulai jarang digunakan. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kompresor model baru CR lebih bisa bersaing banyak diminati konsumen di pasar domestik. Keinginan pasar memiliki kulkas dan AC merek Sanyo tipe baru lebih besar sejak tahun 2000 ke atas. Sementara itu keinginan customer terhadap tipe lama semakin berkurang. Perbandingan jumlah order antara tipe CQ dan tipe CR ke PT Jaya Indah Casing selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. D. Gambar di samping itu hasil faktor teknologi ya. Pembahasan analisis lingkungan internal. Peranan dan sifat analisis internal yang sering disebut profil perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kunci PT Indah Casing tersebut. Kekuatan adalah faktor yang menggambarkan keunggulan bersaing potensi dalam pasar yang ditargetkan. Yang kedua, kelemahan-kelemahan dan kekuatan ini dibandingkan dengan peluang dan ancaman eksternal sebagai dasar untuk memperoleh alternatif strategi suatu proses yang dinamakan analisis SWOT. Beberapa analisis yang dilakukan di PT Jaya Indah Casting antara lain yang pertama, analisis visi, misi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, kinerja keuangan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, strategi operasional. Yang terakhir, lokasi dan peralatan utama. Hasil strategi operasional. Target penurunan NG dituangkan dalam tujuan dan atau sasaran perusahaan atau objektif dan target. Dalam jangka waktu 3 tahun sampai tahun 2006, perusahaan menetapkan target NG internal kurang dari 10% dan NG eksternal atau customer kurang dari 0,615%. Angka reject di pelanggan biasanya diketahui setelah mengalami proses matching, sedangkan di internal dihitung dari pengecekan visual dan loss. Dasar penetapan angka reject internal di bawah 0,615% agar karyawan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses pekerjaan agar tujuan perusahaan mencapai misi dan memuaskan pelanggan tercapai menurut hasil wawancara pengamatan dan data diperoleh PT Sanyo Indonesia. Tabel di samping. Angka reject PT Jaya Indah Casing tahun 2005 ke atas menunjukkan kenaikan, bahkan mendekatkan imbang dengan produk PT Pakati Riken Indonesia. Kesimpulan PPT saya yaitu berdasarkan hasil analisis faktor lingkungan eksternal, lingkungan industri, kekuatan pemicu, faktor kunci keberhasilan, dan analisis internal perusahaan beserta evaluasinya. Dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan kulkas dan AC Indonesia akan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga peluang bisnis masih terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah produksi komponen kompresor PT Sanyo Indonesia sebagai satu-satunya penghasil kompresor kulkas dan AC di dalam negeri. PT Jaya Indah Casting sebagai salah satu pemasok komponen casting cukup survive atau win dalam menghadapi kompetitor. PT Jaya Indah Casting telah berusaha melakukan pelayanan kepuasan pelanggan melalui beberapa langkah, antara lain yaitu memperpendek waktu pengiriman dan menjaga stabilitas persediaan. Yang kedua, tuntutan pelanggan serta penetapan harga produk melalui pertemuan dan dengan pelanggan. Saran dilihat dari kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi yang ditempuh PT Jaya Indah Casting masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang berkaitan
pemanfaatan kapasitas terpasang belum optimal. Oleh karena itu, PT Jaya Indah Casting disarankan untuk melakukan penelahan kembali terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini, mengadakan perbaikan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, selama ini prioritas customer hanya di PT Sanyo Indonesia, diakibatkan tingkatnya ketergantungan sangat tinggi. Perusahaan harus segera mempercepatkan penetrasi ke pasar dan bidang lain agar kapasitas terpasang dapat dimaksimalkan. Yang kedua, pelatihan departemen teknikal cost support agar lebih intensifkan agar produk-produk baru dan modifikasi yang baru diterima dari customer dapat segera diwujudkan sehingga kepercayaan customer baru bertambah dan biaya coba tidak tinggi. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.